udah balik lagi nih dengan Pak Bos kita. Tadi dia kebangun. Jadi daripada dia rewel terus ya aku angkat dari tempat tidur. Dia udah bisa bergabung. Sekarang aku mau nunjukin sekalian nih tanda-tanda kekakuan yang dia punya. Kalau misalnya di tangannya, lihat deh. Di tangan kanannya dia cuma sampai segini tuh, dia langsung marah. Kalau di tangan kirinya, tar ya, hop, tuh bisa sampai kayak gitu. Pas fisioterapi aku ngerasa perubahannya sampai dia yang sekarang ini ya lumayan banyak, lumayan signifikan. Dokter juga nyaranin untuk fisioterapi terus, jangan sampai berhenti, jangan sampai putus asa gitu ya. Terus sampailah usianya 8 bulan, kita memutuskan untuk ke dokter lagi. Kali ini kita ke Rumah Sakit Sudarso, karena habis fisioterapi kita langsung ke dokter anak biar nggak jauh-jauh lagi. Begitu ke dokter anak, kita nanya, dia nangis bisa sampai kehilangan napas loh dok gitu. Terus dia juga belum mau makan bubur, terus berat badannya juga nggak nambah-nambah. Aku bilang kan, terus dia bilang dia nangis yang berlebihan atau dia belum suka makan itu biasanya karena ya masalah kepalanya ini, dia bilang. Tuh. Itu kamu. Jadi dia bilang udah menunjukkan gejala cerebral palsy. Aku yang kayak cerebral palsy, kedengarannya serius ya gitu kan. Jadi kalau dia nangis atau belum bisa makan itu karena CP. Oke. Mulai drop nih, begitu pulangnya aku mulai drop. Aku mulai mikirnya kemana-mana. Terus aku search di YouTube, di Google, apa itu cerebral palsy. Udah lihat anak-anak yang mengalami cerebral palsy, aku lihat tuh ada yang sampai gede nggak bisa jalan, ada yang umur sekian juga udah bisa jalan gitu, macam-macam kondisinya ya. Mulai lebih sedih lagi saat mamaku bilang, anak tetangga itu loh udah bisa pakai roda gitu kan. Aduh, anakku kapan ya kayak gitu ya, bisa nggak ya anakku kayak gitu ya. Aku ngeliat di YouTube tuh anak yang cerebral palsy tuh sampai gede baru bisa jalan gitu. Aduh, gimana dong gitu kan. Udah mulai stres sendiri, akhirnya aku nangis sendiri. Terus aku buka di YouTube gimana cara merawat anak CP, mulai fase menerima keadaan ya, cara merawat anak CP. Terus mulai buka lagi, ngeliat orang-orang yang punya pengalaman punya anak CP. Mereka tuh memberi semangat. Mereka tuh bilang gini, jangan pernah malu punya anak CP. Oke, buat yang di rumah mungkin mengalami anak yang seperti ini, percaya deh, anak seperti itu bukan sesuatu yang harus bikin kita ngerasa malu, tapi justru kita merasa bangga. Ya, orang-orang itu bilang ya, belum tentu punya mental segila kita. Kita berani bawa anak kita jalan-jalan ke mall, karena jalan-jalan itu juga bagian terapi buat dia. Mulai besar harapan, ngeliat mereka cerita. Terus ada ustadz juga yang ngasih ceramah gitu, punya anak yang seperti ini nih, anak yang begini nih, penderitaannya di dunia itu akan diganti sama Allah dengan surga. Jadi anak yang seperti ini nih Ustadz itu bilang tidak dihisap dosa-dosanya. Allah hanya akan bertanya, apakah kau mengenalku? Seperti itu. Bayangin guys, gitu kan. Terus dia juga bilang, memelihara anak yang seperti ini ibadahnya setiap hari kita tuai, karena kita ngerawat dia, kesabaran kita. Setiap hari kita menuai pahala. Ya Allah, gitu aku ngerasa
Ya Allah gitu. Sebelumnya tuh aku sempat berpikir kayak gini, ngeliat dia tidur kan, aku nangis bombay. Aku bilang, ya Allah, ini hukuman ya buat aku. Ini tuh hukuman tuh berat banget, berat banget. Kenapa nggak hukum aku aja? Kenapa nggak tabrakin aku ke tronton gitu, bikin aku lumpuh, nggak punya kaki atau nggak punya tangan, atau kasih aku kanker, kasih aku sakit apa aja di dunia ini yang menyakitkan sesakit-sakitnya. Kenapa harus lewat lewat anak aku? Ini loh titipan loh, ini yang mikirnya gitu. Kenapa harus diberi penyakit sih? Dia kan nggak salah, yang salah kan aku, yang dosa kan aku mikirnya gitu. Cuman setelah dengar Ustadz itu ya, dia bilang anak seperti ini dijanjikan Allah tuh surga. Aku tuh mikir, nggak apa-apa deh aku masuk neraka paling paling dalam, neraka ketujuh juga nggak apa-apa, asal anak aku masuk surga aku udah seneng. Ya Allah, semoga janjimu itu benar. Oke, udah nggak boleh nangis ya, harus kuat. Nah, jadi kalau misalnya punya anak seperti ini tuh bukan harus malu atau ngedown gitu. Aku mulai, iya ya, kenapa aku harus sedih? Kenapa aku harus ngerasa terkucilkan gitu? Aku berpikir aku pernah ngalamin kesusahan, musibah gitu yang lebih menyakitkan dari ini. Aku pernah ditinggal orang yang paling aku sayang, ayah aku gitu kan. Di saat-saat aku lagi butuh gitu, di saat aku pengen kuliah, ayahku nggak ada yang biayain. Itu aku juga pernah mengalami masa yang drop banget daripada ini. Jadi cara aku menyemangati diri aku sendiri adalah ini nggak ada apa-apanya, ini nggak ada apa-apanya. Mau seumur hidup aku ngerawat aku malah seneng bisa ngerawat anak aku terus, sama anak aku terus gitu. Ini bukan musibah buat aku, bukan kesusahan, bukan kesulitan, tapi ini adalah anugerah terbesar dalam hidup aku gitu. Jadi aku mulai menyemangati diri aku sendiri. Aku ngomong ke suami aku juga drop. Dia sempat bilang, kita nggak usah ngebahas soal cincin dulu ya, masalah cincin ini dulu ya, jangan dibahas dulu, aku belum siap. Terus besokannya dari dokter anak kita ke bagian CT scan. Sebelum ke CT scan kan bayinya harus dikasih obat tidur ya. Mau di CT scan harus dalam keadaan tenang. Dia orangnya kan gres gitu kan, nakal banget. Jadi harus ke dokter anak lagi. Dokter anak lagi nanya obat tidur yang cocok buat dia itu apa gitu. Karena harus dikonsultasikan, obat tidur kan obat keras. Aku nanya sekalian, dok, apa anak seperti ini nih? Aku nanya, dok, kok berat badannya nggak naik-naik? Dia bilang gini, bentar ya sayang, mama lagi cerita. Dia bilang, Tuhan itu maha adil. Dokternya beda ya, kali ini dokternya perempuan. Dia bilang Tuhan itu maha adil. Anak Sipi ini rata-rata emang badannya nggak gemuk. Kalau coba bayangin, anak kamu beratnya 15 kilo. Bapaknya aja kali belum tentu sanggup ya ngerawat ya, gendongnya aja mungkin nggak sanggup ya. Dibilang, oh iya juga ya. Gitu pas mau di CT scan, ada satu ibu-ibu juga lagi nidurin anaknya. Mau dikasih obat tidur, ibu-ibu petugasnya yang mau ngasih obat tidur tuh bilang, oh iya tadi itu ada yang dikasih obat tidur juga tuh, dibaringin deket dia aja ya. Begitu pas mau proses mau nidurin dia, yang sebelumnya ibu-ibu yang sebelumnya nidurin anaknya itu, anaknya udah dimasukin ke bagian CT scan-nya sama suaminya. Jadi dia nungguin sementara aku nidurin Cen-Cen.
begitu begitu anaknya udah keluar dari ruangan CT scan, aku baru berani nanya, ibu gitu kan, anaknya kenapa ya? Tiba-tiba ibu itu kayak sedih gitu, tiba-tiba anak saya didiagnosis CP sama dokter. Aku langsung tiba-tiba timbul inisiatif buat ngehibur gitu, karena aku juga CP. Jadi aku bilang, anak aku juga CP kok bu, gak apa-apa bu, gak apa-apa gitu, sambil berlinang air mata. Dia berlinang air mata, gak apa-apa bu, gak apa-apa, semangat aja punya anak kayak gini, ibadah tiap hari loh kita gitu kan. Insya Allah loh nanti nggak dihibah sama Allah, nggak dihisap sama Allah gitu kan. Anak yang seperti itu spesial, kita harus semangat ya bu ya, semangat ya bu gitu kan. Iya kita semangat sama-sama ya, dibilang kita berjuang sama-sama ya, dia bilang gitu. Di situ aku ngerasa saat aku bisa nyemangatin orang lain, aku juga ngerasa semangat aku tuh jadi lebih percaya diri gitu. Semangat aku nambah jadi 150%, 200%, 1000% malahan gitu kan. Saat menyemangati orang lain tuh rasanya ternyata menyenangkan ya gitu. Rasanya tuh seperti menghilangkan beban diri kita juga, menghilangkan beban orang lain itu gitu. Makanya aku bikin video ini tuh tujuannya buat ngasih semangat. Punya anak seperti ini tuh bukan aib ya. Ya aku juga masih ada rasa malu ya, memang ya manusiawi. Kalau ngeliat orang yang bawa anaknya yang normal tuh rasanya iri banget ya, kapan ya anakku bisa kayak gitu. Cuman gak semua orang tuh mulutnya jahat, gak semua orang tuh punya pemikiran yang jahat. Saat aku ketemu sama orang, aku jelasin anak aku loh begini, oh nggak apa-apa, anak sepupu aku juga gitu, anak kakak aku juga gitu, ada yang gitu, mereka pasti akan bilang kayak gitu. Ternyata nggak semua orang tuh mulutnya jahat, tapi nggak semua orang juga baik. Mungkin akan ada yang bilang, ih kenapa sih anak kamu gitu. Ada yang bilang, hah itu tuh anak kamu itu belum tentu bisa jalan, nanti sampai tua juga cuma bisa baring doang. Juga ada yang kayak gitu ya, ada memang. Cuman itu semua tergantung dari kita, gimana semangat kita, dia juga akan semangat. Kalau kita semangatnya ngedrop, dia juga semangatnya ngedrop gitu. Kalau kita terus semangat bawa dia jalan-jalan, karena jalan-jalan atau kemanapun itu hak dia dan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menyenangkan anak. Mau anak kita sehat mau enggak gitu, gak perlu ngerasa malu. Karena jalan-jalan dan lain sebagainya itu juga bagian dari terapi. Ini kita peluk dia kayak gini, sering kita sentuh, sering kita ajakin ngobrol, itu juga terapi. Semua itu terapi. Yang penting kita urus dia dengan baik. Ngurus dia dengan baik itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Yeah, mama udah mulai bijak ya Cin ya. Mama udah mulai bijak ya Cin ya. Terus waktu terapi juga orang yang terapis itu juga bilang, dia bilang Cen ini dia tuh masih bisa fokus, bisa ngeliat, mendengar juga bisa mendengar dengan baik, dia juga bisa ngomong. Ini kalau ada waktunya bawel, dia tuh bawel banget. Ini lagi rewel. Nah jadi pesan-pesan aku ibu-ibu di rumah, ayo semangat terus, semangat ya. Terus buat teman aku, buat teman-teman aku yang lagi hamil, sempet aku lihat di YouTube ya, anak-anak kayak gini tuh biasanya karena ada virus-virus apa gitu ya, namanya virusnya tuh toxoplasma, ada rubella dan lain sebagainya. Jadi saran aku kalau misalnya kalian cek ke dokter,
cek selengkap-lengkapnya, tanya sedetail-detailnya sama dokternya. Karena biasa sih emang ya rada-rada malu gitu kalau ke dokter tuh mau nanya detail gitu kan. Semenit 2 menit aja di ruangan dokter kan, mending tanya aja nggak apa-apa. Ditanya, ada masalah nggak dok? Terus saya perlu tes apa lagi? Saya harus melakukan apa lagi untuk memastikan kalau anak saya ini benar-benar sehat. Kalau bisa ya, kalau ada rezekinya, tes torch juga. Ya gimana cara tes torch itu aku juga nggak ngerti ya. Belum pernah juga sih. Tapi next time mungkin kalau hamil lagi ya insya Allah. Mungkin aku juga akan periksakan gitu. Terus kalau misalnya punya anak yang seperti ini, kalau misalnya ada rezekinya, fisioterapinya sering-sering, terus di rumah juga harus dilakukan, dilatih terus, anaknya tangannya digerak-gerakin. Itu aja sih pesan-pesan aku buat yang suka sama video ini. Silahkan di like, subscribe juga buat dukung. Ya mudah-mudahan ya aku bisa terus men-share gitu, mengedukasi tentang masalah-masalah ngerawat anak gitu. Jadi kalau ntar ada yang subscribe kan aku bisa bikin video lagi. Terus kalau misalnya ada yang mengalami atau ada yang mau ditambah-tambahin, mau dikomen-komenin gitu, harus begini harus begitu, silahkan di komen aja. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye bye.